Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Bang Jaki Penuh Hikmah. Hari ini Bang Jaki meliput kegiatan upacara bendera, upacara 2 mingguan di Pondok Pesantren Darul Rahman Jagakarsa. Dan untuk menghadapi ujian tentunya, karena ujian minggu depan 22 November sudah dimulai untuk ujian semester awal semester 1, dan nampak pelajar putri dan putra sudah bersiap-siap untuk memulai upacara bendera pada pagi hari ini. Semoga di awal hari Senin ini murid-murid dalam keadaan sehat walafiat dan semangat untuk belajar. Jalan di tempat. Gerak. Duluan kanan. Jalan. Formasi. Mulai. Di. Gerak. Teruskan. Lurus. 5 ke depan. Jalan. Hadap kanan, hadap kiri. Gerak. Satu ulang ke depan. Jalan. Jalan. اللواء زيد اللواء المطار تحية Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah air. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah
الفقرة التاسعة الإرشادات والتوجيهات. إننا شاكرون غاية الشكر لو أن تفضل فضيلة الشيخ كي الحاج قاسم سوسيلو بالصعود على المنبر لإلقاء الإرشادات والتوجيهات. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluna bil habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Yang terhormat seluruh majelis guru, yang kita hormati pengasuh Pondok Pesantren Darul Rahman Kiai Al-Hadj Sukron Ma'mun, anak-anakku, santriwan, santriwati Pondok Pesantren Darul Rahman yang saya cintai. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang telah kita terima, baik nikmat dohir maupun nikmat batin. Nikmat dohir berupa kesehatan baik jasmani maupun rohani. Kemudian yang tidak kalah penting nikmat batin, yaitu hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa petunjuk iman dan Islam serta ihsan. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita dapat berkumpul mengadakan acara apel bersama untuk sama-sama mengingatkan tentang tugas dan tanggung jawab kita sebagai santri khususnya yang ada di Pondok Pesantren Darul Rahman. Kita semuanya punya misi, punya tanggung jawab, yaitu apa? Khususnya tolabul ilmi, menuntut ilmu. Tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimah. Fardu hukumnya fardu ain. Ya. Menuntut ilmu itu hukumnya fardu ain. Setiap orang, baik laki maupun perempuan, punya kewajiban untuk menuntut ilmu. Dan kewajiban itu harus dilaksanakan kapan saja, di mana saja, dan dalam keadaan bagaimanapun juga. Jadi tidak melihat orang menuntut ilmu itu tidak ada batasnya. Tula zaman,
Ya, tula zaman, selama kita masih hidup, kita punya kewajiban menuntut ilmu. Kita menuntut ilmu untuk bekal hidup. Hidup sekarang ya di dunia, dan hidup kelak nanti di akhirat setelah kita mati. Maka dari itu, kepada anak-anakku saya ingatkan, santri itu sejak dulu merupakan pejuang. Santri itu sejak dulu merupakan pejuang. Berjuang ketika menuntut ilmu dan berjuang setelah keluar dari pesantren untuk menyebarkan ilmu yang sudah diperoleh dari pondok pesantrennya. Ketika di pesantren, santri berjuang bagaimana bisa mendapatkan ilmu tersebut. Maka perjuangan itu apa? Ya lahir, ya batin, ya tenaga, ya pikiran, ya harta yang harus dikeluarkan oleh orang tua untuk biaya anak-anakku sekalian. Jadi anak-anakku berjuang di pondok pesantren dengan penuh kesungguhan, penuh ketekunan. Sementara orang tua kita yang ada di rumah berjuang untuk mencari biaya bekal untuk anak-anakku sekalian. Maka ini harus sama-sama dikerjakan. Santri belajar dengan sungguh-sungguh. Orang tua yang di rumah pun mencari biaya untuk anakku sekalian juga dengan sungguh-sungguh. Makanya anak-anakku yang sebentar lagi akan menghadapi ujian semester ganjil, sebagaimana yang sudah diumumkan oleh para ustadz, para guru. Mulai ujian kapan? Tanggal 22 November. Sekarang sudah tanggal berapa? Tanggal 15. Berarti minggu depan kamu sudah mulai masuk ujian. Al-imtihan lit-ta'allum wa laysa ta'allumu lil-imtihan. Ujian itu untuk belajar dan bukan belajar sekedar untuk ujian. Maka persiapkanlah untuk menghadapi ujian itu dengan penuh ketekunan. Pelajaran-pelajaran yang belum dihafal, yang belum dimengerti, yang belum dipahami, mulai dibaca lagi, diulang lagi, ditanyakan lagi kepada ustadz yang mengajar. Ustadz, ini maksudnya apa? Ini mufradat artinya apa? Jumlah seperti ini apa maksudnya? Nah, tanyakan. Jangan sampai kamu masuk ujian kamu sendiri belum paham, belum mengerti, bahkan sama sekali tidak membaca, sehingga ketika ujian kamu bingung apa yang mau ditulis. Akhirnya cuma nyontek. Yang dicontek apa? Soal yang ada di kertas ujian.
nulis ulang soal. Karena apa? Tidak paham, tidak mengerti maksudnya, apa yang ditanyakan. Nah ini, makanya mulai sekarang, ya, 1 minggu ini dipergunakan untuk evaluasi, untuk bertanya kembali pelajaran-pelajaran yang belum paham, belum mengerti, untuk menghafal apa itu mutolaah, apa itu hadis, apa itu tafsir, apa itu usul fikih, semuanya diulang dan dimengerti. Dan setelah itu anak-anakku siap untuk menghadapi ujian. Anak kelas 1 mungkin baru pertama kali mau menghadapi ujian syafahi, ujian lisan. Tidak usah takut. Tidak usah takut. Tapi jangan terlalu berani sehingga masuk ujian tanpa persiapan. Nah, jangan takut dan juga jangan terlalu berani. Ketika kamu kelas 1 suruh praktek mengerjakan sholat, apa itu doa iftitah, bagaimana cara tahiyat awal, bagaimana cara tahiyat akhir, kemudian doa qunut untuk membaca, silahkan dipraktekkan bagaimana caranya rukuk yang benar, bagaimana caranya sujud yang benar. Kelas 1 harus sudah betul dalam mempraktekkan sholat. Jangan seperti waktu kamu masih di rumah, sholat sambil main-main, dorong-dorongan dengan temannya, sholat sambil bermain cubit-cubitan, desak-desakan. Nah, sekarang kamu di pesantren, kamu sholat harus bisa, harus ngerti apa itu arti khusyuk dalam sholat. Bagaimana supaya sholatnya khusyuk? Ketika kamu baca Fatihah, apa yang dimaksud dengan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Jadi ketika kamu baca Fatihah, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu kamu bibirmu mengucap, tapi hatimu juga paham, tahu maksud dan artinya. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, berilah kami petunjuk jalan yang benar, jalan yang lurus menurut hukum agama Islam. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalan orang-orang yang Engkau berikan nikmat, yang Engkau berikan petunjuk. Ghairil maghdubi 'alaihim, bukan jalan orang-orang yang Engkau murkai, jalan orang-orang yang Engkau marahi. Maghdubi 'alaihim, yaitu orang-orang Yahudi yang mereka itu ba'u bi ghadabin minallah. Orang Yahudi yang menyelewengkan ajaran Islam, ajaran Nabi Musa, itu nanti kembali ke akhirat dengan dimurkai Allah. Waladdallin, dan juga bukan jalan orang-orang yang tersesat, yaitu orang-orang Nasrani. Nah, kenapa orang Nasrani? Mereka menuhankan Nabi Isa, mereka menyelewengkan ajaran yang tidak diajarkan oleh Nabi
Isa. Itu orang-orang yang tersesat. Itu kamu ketika membaca Fatihah, hendaknya kamu juga paham dan mengerti maksud yang kamu baca. Itu diantaranya supaya sholat kita bisa lebih khusyuk. Kita benar-benar seolah ada di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini anak-anak kelas 1 khususnya, apalagi kelas 2, kelas 3 sampai kelas 6 sudah tidak pantas lagi kalau sholat dengan main. Selanjutnya, anak-anakku sekalian, tadi saya katakan bahwa santri itu pejuang. Saya dulu waktu kecil masih bertemu dengan santri-santri dahulu yang mereka itu tergolong salafus soleh. Orang-orang soleh zaman dulu. Guru, ustadz mengajar dengan ikhlas. Santri belajar juga dengan ikhlas. Jadi mereka yang dipikirkan cuma bagaimana mendapatkan ilmu agama. Tidak berpikir besok mau jadi apa. Tidak berpikir bagaimana masa depan saya nanti. Yang penting saya mengerti agama. Saya paham agama. Saya bisa menjalankan agama syariat Islam. Itu santri zaman dulu. Kemudian setelah keluar dari pesantren, ya mereka bekerja sesuai dengan kemampuannya. Yang mampu berdagang ya berdagang, yang punya sawah bisa bertani ya bertani, yang punya ilmu bisa bekerja di perusahaan ya bekerja di perusahaan. Itu santri zaman dulu. Alhamdulillah. Dan itu terbukti. Ya. Saya ingat ada dulu teman saya waktu di pesantren ketika pondok sedang membangun masjid. Di antara teman saya itu ada yang bisa nyopir, membawa mobil. Oleh kiai diperintahkan bawa truk guna mengangkut pasir dan batu untuk keperluan pesantren itu. Keperluan pembangunan masjid ketika itu. Dia waktu belajar ya belajar. Selesai belajar suruh ambil pasir dengan truk, dia berangkat berjalan. Sekarang setelah reuni ketemu dengan teman-teman, ternyata apa? Santri yang dulu oleh kiai diperintah untuk bawa truk itu sekarang punya perusahaan bis di kota Bandung. Kaya raya. Padahal dulu waktu santri ya cuma belajar mutolaah seperti yang kamu pelajari, belajar mahfudzat nusus adabiyah seperti yang kamu pelajari, ya, belajar hadis, belajar tafsir sama saja. Tapi begitu keluar bagaimana ceritanya saya nggak tahu. Sekarang ternyata jadi pengusaha. Nah, itulah santri. Waktu di pesantren, ikhlas belajar. Apa yang diperintahkan kiai, dia kerjakan. Tidak ada keluh dan tidak ada kesah. Itulah santri-santri zaman dahulu. Dan juga saya harapkan santri sekarang pun juga begitu. Di pondok pesantren,
Guru ikhlas mengajar, santri ikhlas belajar.